Kamu percaya kalau ada seseorang yang bisa kaya dalam waktu semalam, tanpa kerja keras, tanpa warisan, tanpa usaha, tapi dengan satu syarat, dia harus menyerahkan tubuhnya, bukan untuk dijual, tapi untuk dijadikan tumbal nafsu. Malam ini, aku akan bawa kamu menyelami kehidupan seorang perempuan yang tersesat dan tidak pernah bisa kembali. Di sebuah dusun kecil di lereng Karanganyar, hidup seorang perempuan bernama Sarni. Usianya sudah 32 tahun, belum menikah, dan tinggal sendirian di rumah kayu lapuk peninggalan orang tuanya yang sudah lama meninggal karena kecelakaan truk tebu. Rumahnya berada di ujung gang sempit dekat kebun bambu yang sepi. Bahkan suara kodok pun terasa menyeramkan jika malam tiba. Sarni bukan perempuan jahat, ia hanya terlalu sering gagal. Sejak kecil ia sudah dianggap sebagai beban. Ia tidak tamat sekolah, tidak pandai bergaul, dan seringkali dijadikan bahan lelucon oleh tetangga. Bahkan anak-anak kecil pun sering meneriakinya di jalan, memanggilnya jomblo tua. Hatinya keras, bukan karena sombong, tapi karena terlalu sering dilukai. Pekerjaannya hanyalah buruh cuci. Setiap pagi membawa ember besar, sabun colek, dan pakaian orang-orang yang mempercayakan cucian padanya. Dia dibayar 10.000 rupiah untuk satu kantong pakaian. Seringkali ia pulang dengan tubuh remuk, punggung pegal, dan tangan melepuh karena deterjen murahan. Tapi semua itu dilakukan demi bertahan hidup. Makan sehari sekalipun sudah cukup. Namun di balik semua penderitaan itu, Sarni punya keinginan yang tak pernah padam. Ia ingin kaya, kaya raya. Bukan kaya karena kerja keras, tapi kaya secara instan. Ia ingin semua orang melihatnya, iri padanya, tunduk padanya. Ia ingin membungkam semua cemoohan yang selama ini meremukkan harga dirinya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, desanya menggelar pasar malam tahunan, sebuah perayaan kecil yang biasa diadakan setahun sekali, memperingati berdirinya desa mereka. Tenda-tenda lampu remang-remang berdiri di lapangan desa. Ada penjual balon, wahana biang lala, penjual arum manis, dan warung lesehan. Orang-orang berbondong-bondong datang, membawa anak, pasangan, bahkan sekadar duduk di sudut sambil menikmati musik dangdut koplo yang diputar dari speaker murah. Sarni datang sendirian. Ia mengenakan kebaya lusuh dan sandal jepit. Wajahnya dipoles seadanya dengan bedak tabur murahan dan lipstik yang sudah mengering. Ia tidak berharap apa-apa malam itu. Ia hanya ingin merasa menjadi bagian dari keramaian, walau hanya untuk semalam saja. Namun, malam itu tak biasa. Langit mendung, tapi tak hujan. Angin berhembus lembut, membawa bau bunga kantil samar-samar. Di tengah keramaian itulah, ia melihat seorang pria berdiri di dekat lapak cincin batu akik. Pria itu memakai baju putih bersih, berpeci, dan wajahnya bersinar tenang. Matanya tajam namun lembut, tatapannya dalam. Tanpa alasan yang jelas, pria itu berjalan ke arah Sarni. "Maaf, ini Mbak Sarni ya?" sapa pria itu. Sarni mengangguk, bingung. Belum sempat ia tanya siapa pria itu, lelaki itu langsung menyambung. "Saya Mas Bimo, senang akhirnya bisa bertemu langsung." Bulu kuduk Sarni meremang. Siapa dia? Kenapa tahu namaku? Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang menenangkan. Dalam hitungan menit, Sarni sudah duduk bersamanya di warung lesehan dekat pohon beringin. Warung itu anehnya kosong. Tidak ada penjual, tapi di meja sudah tersedia 2 gelas wedang jahe hangat. Uapnya masih mengepul. Sarni ragu. Tapi Mas Bimo tersenyum, mengangkat gelas dan berkata, "Minumlah, ini tanda pertemuan pertama kita." Entah kenapa, Sarni menurut. Rasa minuman itu manis. Tapi saat ia menelannya, ada sensasi hangat yang menyebar ke seluruh tubuh, seolah darahnya mengalir lebih cepat. Jantungnya berdetak pelan tapi kuat. Matanya terasa berat. Sepulang dari pasar malam, Sarni langsung tidur. Malam itu ia bermimpi. Di mimpinya, ia berada di tengah kamar yang penuh asap dupa dan bunga-bunga melati. Tubuhnya telanjang
dibalut kain tipis. Di depannya ada siluet laki-laki tinggi besar yang memeluknya dari belakang. Mereka bercinta, tapi bukan cinta yang biasa. Sensasinya luar biasa. Tubuhnya melayang, suara gamelan mengiringi tiap gerakannya. Ia merasa menjadi perempuan paling indah di dunia. Keesokan paginya, Sarni terbangun dengan tubuh berkeringat. Di bawah bantal ada segepok uang 100.000. Ia terdiam. Tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau tidak, tapi uang itu nyata. Uang 1 juta rupiah. Dalam semalam. Mulai hari itu, Mas Bimo selalu datang setiap malam. Tidak lewat pintu, tapi tiba-tiba muncul di ruang tengah. Ia selalu membawa sesuatu, entah itu makanan, kain batik, atau amplop uang. Sarni tidak pernah bertanya dari mana semua itu berasal. Ia hanya menerima. Dalam waktu 2 minggu, rumah Sarni direnovasi. Dindingnya diplester, catnya baru, bahkan ada TV dan kipas angin di ruang tengah. Para tetangga tercengang. Mereka mulai bisik-bisik, menuduh Sarni dapat pesugihan. Tapi tidak ada bukti. Yang jelas, setiap malam Jumat Kliwon, Sarni selalu bersolek. Ia memakai daster merah, memoles wajahnya, dan menyalakan dupa. Mas Bimo akan datang. Mereka akan bercinta. Dan tiap kali selesai, Sarni akan bangun dalam keadaan lemas, tubuh lebam, kadang keluar darah dari hidung. Tapi uang di meja makan selalu bertambah. Namun sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Suatu hari, seorang pemuda desa yang dulu pernah mengejek Sarni ditemukan mati di sungai. Tanpa alat kelamin, polisi tidak menemukan pelaku. 3 hari kemudian, seorang tukang ojek yang pernah menggoda Sarni ditemukan telanjang di ladang, dengan mata membelalak dan mulut berbusa. Sarni tahu, semua itu ada hubungannya dengan Mas Bimo, tapi ia terlalu takut untuk bertanya. Tubuhnya makin lelah, nafsu makhluk itu makin liar. Kadang ia merasakan tubuhnya disentuh oleh lebih dari 1 tangan. Padahal yang datang hanya 1 pria. Kadang ia mendengar suara-suara perempuan menangis dari kamar mandi. Padahal rumahnya kosong. Dan suatu malam, Sarni melihat Mas Bimo berubah wujud. Saat ia membuka mata, pria itu tidak lagi tampan, tapi tinggi. Matanya merah menyala, tubuhnya ditutupi asap hitam. Saat Sarni ingin berteriak, suara gamelan tiba-tiba bergema di telinganya. Dan ia langsung pingsan. Keesokan harinya, ada luka cakaran di punggungnya. Tapi Sarni tetap menerima uang itu, karena ia sadar ia sudah terlalu dalam, tidak bisa mundur. Hari itu, langit sore tampak aneh. Burung-burung tidak terbang rendah, tapi seolah melingkari desa. Angin terasa panas, tapi tidak menyengat. Sarni duduk di beranda rumah barunya, hasil renovasi dari uang misterius yang ia terima sejak mengenal Mas Bimo. Tak ada suara selain derik bambu tertiup angin. Ia memegang cangkir teh yang tak disentuh. Pandangannya kosong. Di dalam pikirannya, perasaan senang dan takut saling berlomba. Ia kaya, ia dipuja, tapi ia juga dihantui oleh mimpi-mimpi yang tak masuk akal dan oleh sentuhan malam yang terlalu nyata namun tak kasat mata. 2 hari sebelum ini ia kembali bermimpi. Ia berada di sebuah ruang gelap, namun terasa hangat. Ada tirai-tirai kain putih melayang di sekeliling tubuhnya. Ia duduk di ranjang besar, dan Mas Bimo berdiri di hadapannya, tak bersuara, hanya menatap. Tapi yang membuat Sarni menggigil adalah di balik tirai-tirai itu ada banyak tangan muncul dari kegelapan, menyentuh, mengelus, memeluk, menjilat. Sarni bangun dengan jeritan, tubuh basah oleh keringat dan darah. Hari-hari berlalu, Mas Bimo semakin sering datang, tapi kedatangannya makin aneh. Kadang ia muncul dari balik lemari, kadang dari kamar mandi. Kadang Sarni sedang tertidur dan tiba-tiba terbangun. Tubuhnya sudah dalam pelukan, dan entah bagaimana ia tidak bisa menolak, seperti dikendalikan. Dan setelah itu, uang bertambah. Namun malam itu, Sarni ingin tahu lebih banyak. Ia ingin bertanya, kenapa ia? Kenapa tubuhnya dijadikan tumbal? Mas Bimo datang saat jam menunjukkan pukul 11 malam.
Angin mendadak berhenti. Tidak ada jangkrik. Henning, ia duduk di ruang tengah, memakai baju putih seperti biasa, tersenyum. "Kamu tampak lelah, Mbak Yu," katanya pelan. "Sini, saya bawakan minuman." Dari balik tas kulit coklat yang tak pernah ia bawa sebelumnya, Mas Bimo mengeluarkan 2 gelas kaca berisi wedang berwarna merah kecoklatan. Aromanya harum, seperti jahe dicampur bunga. Tapi Sarni tahu, ini bukan wedang biasa. Ia ingin menolak, tapi seperti biasa, tubuhnya bergerak sendiri. Tangan menggenggam gelas, dan ia meminum perlahan. Tak lama, kepalanya ringan, dunia berputar lambat. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan semuanya menghilang. Dalam dunia separuh sadar itu, Sarni berada di tengah ruangan batu besar, seperti candi. Dindingnya gelap, ada simbol-simbol aneh, seperti huruf Jawa kuno. Di sekelilingnya ada perempuan-perempuan lain, berbaju merah. Mereka menangis, sambil tersenyum. Di tengah ruangan, Mas Bimo duduk di singgasana dari emas. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Ia adalah raja, dan perempuan-perempuan itu adalah pengantinnya. "Selamat datang di keluargamu yang baru," katanya, suaranya bergaung. "Tubuhmu adalah hadiah, nafsumu adalah persembahan. Jangan lawan, nikmati saja, maka kamu akan hidup seperti ratu." Sarni ingin lari, tapi kakinya lengket. Lantai tempat ia berdiri adalah cairan kental darah. Dari darah itulah tangan-tangan muncul dan menariknya perlahan. Perlahan, ia terbangun, tapi tidak di kasurnya. Ia ada di lantai, di dekat pintu belakang rumah. Tubuhnya tanpa busana dan di lengannya ada tanda, simbol aneh terukir seperti luka bakar. Hari itu, ia tak keluar rumah. Bahkan ketika warga datang mengetuk karena ingin menitip cucian, Sarni hanya duduk di sudut ruang, menatap tanda itu, dan merasakan perutnya bergerak pelan, seperti ada yang hidup di dalamnya. Semakin hari, ia mulai merasa bahwa dirinya bukan satu-satunya yang dihuni. Ada sesuatu yang tinggal bersamanya. Suaranya kadang muncul dari pikirannya sendiri. "Sarni, kau milik kami." Ia mulai bicara sendiri, tertawa sendiri. Dan setiap kali malam Jumat datang, rumah itu seperti bukan rumah biasa. Udara menjadi dingin, bunga kantil muncul tanpa ditanam, dan suara lonceng kecil berdentang dari plafon. Namun anehnya, Sarni tidak sakit, bahkan makin sehat. Kulitnya lebih cerah, wajahnya lebih muda. Tetangga-tetangga yang dulu menghina kini mulai datang untuk meminjam uang. Sarni memberi sambil tertawa. "Mau juga seperti aku? Gampang kok, cuma butuh satu hal. Jangan takut kehilangan tubuhmu." Tapi satu kejadian mengubah segalanya. Satu malam ada pemuda desa yang mabuk dan mencoba mengintip rumah Sarni dari jendela dapur. Ia tertawa-tawa mengolok Sarni, lalu berteriak memanggil-manggil namanya sambil berbuat tak senonoh. Pagi harinya pemuda itu ditemukan mati, telanjang. Tubuhnya kaku seperti batu, matanya terbuka lebar, dan tak ada alat kelamin. Desa gempar, semua orang ketakutan. Tapi Sarni, ia hanya duduk di beranda rumahnya sambil menyeduh teh, tersenyum tipis dan berkata, "Dia lihat apa yang tak seharusnya ia lihat. Apa yang kau pikir manis, bisa berubah menjadi racun." Sarni sudah terlalu jauh. Bukan hanya tubuhnya yang dipinjam, tapi jiwanya sudah dicicil, diserap perlahan. Dan Mas Bimo bukan sekadar satu makhluk, tapi gerbang menuju alam penuh hasrat, kutukan, dan kekuasaan gelap. Itu baru satu langkah dari perjalanan gelap yang belum berakhir. Masih banyak rahasia yang belum terungkap. Masih ada suara yang berbisik di malam hari. Dan masih ada tumbal yang menunggu giliran. Jangan pernah berpikir kamu aman, karena cerita ini bisa saja terjadi padamu atau orang terdekatmu. Kalau kamu berani, tunggu episode berikutnya. Klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan biarkan kengerian ini masuk ke dalam tidurmu. Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya.